Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo Sobat Siboim semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Wahyu Andriani. Kalian semua bisa memanggil Bu Andri. Baik, di sini Bu Andri akan memberikan pembelajaran tentang matematika dan akan mengulas materi tentang bilangan. Namun, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa diberikan kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sobat Siboim, gimana nih? Sudah siap belum ikut belajar matematika? Belum? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Bu Andri punya nih jargon matematika, biar kita semangat untuk belajar matematika. Ikuti ya. 1, 1, aku suka kamu. 2, 2, aku suka kamu. 3, 3, juga suka kamu. 1, 2, 3, suka matematika. Gimana jargonnya? Seru nggak? Oke. Nah, pembelajaran matematika ini kita akan belajar nih pada KD 3.2 yang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Gambar yang ada di samping saya ini adalah termometer. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, termometer digunakan untuk mengukur dan menyatakan suhu berada di atas 0 derajat Celcius atau berada di bawah 0 derajat Celcius. Ketika suhu berada di bawah 0 derajat Celcius, biasanya dituliskan dengan menggunakan tanda negatif. Contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam digunakan untuk kepentingan penjagaan, perang, dan operasi-operasi penyelamatan. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif. Dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis dengan menggunakan negatif 10 meter. Sobat Siboim, telah dijelaskan sebelumnya bahwa bilangan bulat yang dinyatakan dalam garis bilangan makin ke kanan nilainya akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Diberikan contoh sebagai berikut. Negatif 11, 17, negatif 5, 8, 4, 7. Urutkan bilangan bulat tersebut dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Didapatkan hasilnya adalah negatif 11, negatif 5, 4, 7, 8, dan 17.
poin selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum? Operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Oke. Operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu operasi hitung bilangan bulat terhadap penjumlahan. Nah, mengulas sebelumnya diandaikan ada garis bilangan. Ketika bilangan tersebut positif, bergerak ke arah kanan atau ke atas. Namun, ketika bilangan itu negatif, bergerak ke arah kiri atau ke bawah. Bu Andri punya dua contoh nih. Operasi hitung bilangan bulat terhadap penjumlahan. Soal yang pertama yaitu 5 ditambah negatif 7. Ada yang tahu hasilnya berapa? Belum? Oke, kalau belum, Bu Andri akan memberikan caranya. Yaitu 5 ditambah negatif 7. Cara yang pertama yaitu dari angka 0 itu bergerak 5 langkah ke kanan. Berarti nilainya adalah 5. Kemudian bergerak 7 langkah ke kiri. Nilainya menjadi negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 2. Soal yang kedua yaitu negatif 3 ditambah negatif 5. Ada yang bisa bantu? Negatif 3. Dari angka 0 bergerak ke kiri 3 langkah. Dihasilkan angka negatif 3. Kemudian bergerak ke kiri lagi sebanyak 5 langkah. Berarti menjadi negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Gimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita selanjutnya akan mengulas tentang operasi hitung bilangan bulat terhadap pengurangan. Nah, operasi hitung pada pengurangan ada dua contoh juga. Contoh yang pertama yaitu negatif 3 dikurangi 2. Caranya adalah dari angka 0 bergerak 3 langkah ke kiri, diperoleh negatif 3. Kemudian bergerak 2 langkah ke kiri lagi, menjadi negatif 5. Jadi negatif 3 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 5. Contoh yang kedua yaitu negatif 3 dikurangi negatif 4. Sudah ada yang tahu gimana caranya? Ya, caranya begini. Negatif 3 berarti dari 0 bergerak 3 langkah ke kiri, diperoleh negatif 3. Kemudian dari negatif 3 bergerak 4 langkah ke kanan, dihasilkan adalah 1. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 1. Bagaimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya kita akan mengulas tentang operasi hitung bilangan bulat terhadap perkalian dan pembagian. Nah, pada operasi hitung pada pembagian dan perkalian berlaku ketika negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Dan positif dikalikan positif hasilnya positif juga. Begitu pula dengan pembagian.
Ketika negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Dan positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Diberikan dua contoh masing-masing. Untuk yang pertama, negatif 2 dikalikan negatif 4. Hasilnya adalah berapa? Tadi negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Nah, 2 dikalikan 4 adalah 8. Jadi, negatif 2 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah positif 8. Dan biasanya ditulis dengan angka 8K. Yang kedua yaitu negatif 4 dikalikan 7. Hasilnya positif atau negatif? Ya, hasilnya negatif. Karena negatif dikalikan positif, pasti hasilnya adalah negatif. Jadi 4 dikalikan 7 berapa? 28. Tadi negatif, berarti hasilnya adalah negatif 28. Untuk perkalian. Nah, soal untuk pembagian, soal yang pertama adalah 36 dibagi negatif 6. Hasilnya? Ya, negatif 6. Karena apa? Positif dibagi dengan negatif, pasti hasilnya adalah negatif. Nah, 36 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 6. Berarti hasilnya 36 dibagi negatif 6 adalah negatif 6. Untuk soal yang kedua yaitu negatif 40 dibagi negatif 10. Hasilnya pasti positif, karena negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. 40 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 4. Materi selanjutnya adalah bilangan pecahan. Nah, pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah anggota dari bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pecahan mempunyai dua unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Yang disebut dengan pembilang dan penyebut adalah seperti yang akan saya contohkan. Bu Ani mempunyai satu buah roti. Roti tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan diberikan kepada masing-masing anaknya. Anak Bu Ani adalah 3. Jadi, masing-masing anak dari Bu Ani mendapatkan 1/3 bagian. Nah, dari 1/3 bagian tersebut, 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Bilangan pecahan terdiri dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa memiliki unsur pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Sedangkan pecahan campuran memiliki unsur bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya adalah 1, 1/2, 2, 3/5, 5, 6/8, dan seterusnya. Operasi hitung pada pecahan terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, pada bilangan pecahan ketika mempunyai penyebut yang sama, penjumlahan dan pengurangan bisa langsung ditambahkan atau dikurangkan. Tetapi ketika penyebutnya berbeda, kita semua harus menjadikan penyebut itu sama dengan cara mengubah atau mencari KPK-nya terlebih dahulu. Diberikan contoh sebagai berikut. 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4. Nah, kita tahu hasilnya karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung ditambahkan. Contoh lagi untuk pengurangan.
5/8 dikurangi 1/8. Karena penyebutnya sama, kita tahu hasilnya adalah 4/8. Tetapi ketika kita mempunyai contoh yang berbeda penyebutnya, seperti berikut. 1/2 ditambah 2/3. Nah, penyebutnya berbeda, yaitu ada 2 dan 3, tidak bisa ditambahkan. Jadi, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, 1/2 ditambah 2/3 menjadi 3/6 ditambah 4/6. Hasilnya adalah 7/6. Karena pembilangnya nilainya lebih besar dari penyebutnya, kita harus menjadikan pecahan campuran. Hasilnya menjadi 1/6. Untuk contoh pengurangan, yaitu 7/8 dikurangi 5/6. Karena penyebutnya berbeda, berarti kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 8 dan 6 adalah 24 ya. Jadi 7/8 dikurangi 5/6 menjadi 21/24 dikurangi 20/24. Hasilnya adalah 1/24. Selanjutnya, operasi hitung pecahan terhadap perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi hitung perkalian, hasil kali pecahan dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya sebagai berikut. 2/3 dikalikan 4/7. Pembilang dikalikan pembilang, berarti 2 dikalikan 4 dan 3 dikalikan 7. Hasilnya adalah 8/21. Soal selanjutnya, 3/8 dikalikan 4/7. Jadi pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Berarti 3 dikalikan 4 adalah 12, 8 dikalikan 7, 56. Hasilnya adalah 12/56. Untuk operasi hitung pecahan terhadap pembagian, hasil bagi pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan dengan kebalikan pecahan tersebut. Contohnya, 1/2 dibagi 2/3. Jadi 1/2 dikalikan 3/2 karena dibalik. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikalikan 2 adalah 4. Jadi hasil dari 1/2 dibagi 2/3 yaitu 3/4. Untuk soal yang kedua yaitu 4/5 dibagi 6/7. Berarti 4/5 dikalikan 7/6. Berarti 4 dikalikan 7 adalah 28. 5 dikalikan 6 adalah 30. Hasilnya menjadi 28/30. Sobat Siboim, untuk materi pembelajaran bilangan Bu Andri rasa sudah cukup. Bu Andri mempunyai 5 soal untuk kalian. Semoga pembelajaran materi tentang bilangan ini bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar dan terus semangat. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bu Andri pamit undur diri. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.